uh, sudah beberapa mungkin yang sudah bebel. Hai, welcome to my channel, Stevi Satria. Mohon dukungannya untuk subscribe, like, dan komen agar aku lebih semangat buat videonya ya. Enjoy this video. Hai, assalamualaikum. Balik lagi sama aku, Stevi. Ini udah lama banget ya aku nggak nge-vlog, nggak menginformasikan perihal seputar tes CPNS tahun anggaran 2019. Kalau yang udah pernah nonton video aku mungkin sebelumnya udah tahu dong kalau aku nggak sering juga sih, beberapa kali aku buat video tentang tes CPNS, persiapan untuk menghadapi SKB-nya. Untuk kali ini, kesempatan kali ini aku mau bahas tentang pemberkasan. Kenapa? Karena aku yakin sebagian besar dari kalian yang ikut tes SKB kemarin untuk tahun anggaran 2019 udah pada selesai nih. Mungkin udah pada hitung-hitung sendiri, udah pada tahu kira-kira aku lanjutnya ini ke tahap selanjutnya atau ke tahap pemberkasan. Nah, jadi pada kesempatan kali ini aku membahas pemberkasan nih guys. Kalian yang baru saja melewati tes SKB kemarin gimana nilainya? Udah hitung-hitung sendiri nggak perkiraan integrasi antara SKD dan SKB kamu dan saingan-saingan kamu? Kira-kira kamu lanjut atau lolos nggak ke tahap selanjutnya? Memang sih untuk bisa, walaupun kita udah dikasih hitung-hitungan manual sendiri, pasti nggak afdol ya kalau kita tidak menunggu atau nggak memastikan itu dari pengumuman resmi dari BKN-nya. Cuma kan masih lama nih, 30 Oktober ya nanti ya. Karena berhubung pengumuman integrasi nilai antara SKD dan SKB-nya itu masih lama, dan biasanya itu setelah pengumuman rilis integrasi SKD dan SKB secara resmi itu biasanya tidak berjauhan dengan tanggal pemberkasan. Kalau misalnya kita lihat jadwal di surat edarannya BKN sih, itu 30 Oktober itu pengumuman resmi integrasi antara nilai SKD dan SKB, tanggal 1-nya plok gitu langsung pemberkasan dan usulan penetapan NIP. Jadi nggak ada salahnya sih kita bahas pemberkasan dari sekarang, apa-apa aja yang kita mesti persiapin sekarang dan apa aja yang kita mesti persiapin setelah pengumuman nanti resminya keluar gitu. Untuk video yang aku buat kali ini itu berdasarkan rujukan aku itu berdasarkan persyaratan CPNS atau persyaratan pemberkasan CPNS tahun yang sebelumnya ya, itu tahun anggaran 2018. Dan aku rujukannya adalah di daerah aku. Biasanya sih rata-rata sama, kurang lebih sama persyaratannya. Paling ada 1-2 yang minus, yang di wilayah A ada, di wilayah B nggak ada. Atau di wilayah A persyaratannya seperti ini, di instansi B itu nggak perlu ada yang kayak gitu sih. Tinggal nanti kamu integrasikan atau kamu sesuaikan dengan persyaratan di daerah kamu kayak gimana. Oke? Kita mulai aja ya. Hal apa aja sih yang kamu harus persiapkan untuk pemberkasan CPNS? Jadi ini aku dapat poin pertama, yaitu harus membuat surat lamaran bermaterai 6.000, ditulis tangan ada dan tinta hitam, ditujukan kepada, biasanya macam-macam nih. Kalau aku kan di sini kepada bupati karena aku lamarannya itu ke Pemkab. Kalau misalnya kalian ke pemerintahan kota atau pemerintahan provinsi, biasanya ke kepala daerah masing-masing atau bisa juga ke PPK. Jadi nanti kalian sesuaikan dengan pengumuman resmi di daerah kalian ya. Jadi nggak usah digeneralisir. Jadi ini bukan patokan, tapi ini untuk bayangan aja sih kayak gimana. Jadi suratnya itu kita nggak tahu formatnya apa, masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau untuk surat lamaran ini aku sarankan
buatnya nanti aja, karena tulis tangan kan bisa dibuat kapan aja. Jadi aku saranin buatnya nanti setelah pengumuman resmi aja, persyaratan pemberkasannya. Jangan dibuat sekarang, sayang materai, capek juga nulisnya. Oke, jadi kita tunggu untuk surat bermaterai ini, surat lamaran bermaterai ini kita tunggu sampai dengan pengumuman resmi. Lanjut ke persyaratan yang kedua. Kedua adalah fotokopi ijazah atau STTB dan transkrip jenjang sekolah kalian dari SD, SMP, SMA sampai dengan perguruan tinggi, yang masing-masing kembali lagi ke masing-masing daerah atau masing-masing instansi ya. Kalau di daerah itu wajib dilegalisir. Ada juga di daerah yang daerah lain yang nggak perlu dilegalisir. Kalau dari ijazah SD, SMP, SMA-nya cukup fotokopi aja. Jadi beda-beda ya. Jadi kamu perhatikan. Tapi kalau misalnya sekarang kamu lagi senggang, waktu kamu luang, nggak ada salahnya sih kalau menurut aku dipersiapkan dengan minta legalisir ke sekolah kalian zaman dulu, SD, SMP, SMA. Nggak ada salahnya sih dipersiapkan. Even nanti akhirnya keputusannya persyaratannya adalah legalisir atau enggak, yang penting kamu udah siap dulu nih. Nggak apa sih, maksudnya nggak keburu-buru waktu gitu. Kalau misalnya ternyata yang diminta legalisir tapi kamu belum punya, kan kamu harus balik lagi. Apalagi aku yakin biasanya pelamar CPNS itu udah merantau kemana-mana. Biasanya SD, SMP, SMA-nya udah di daerah lain. Sekarang kerjanya atau domisilinya udah di daerah lain. Jadi mumpung waktunya masih panjang, untuk poin 2 ini kamu bisa deh kamu persiapkan dari sekarang. Poin ketiga itu adalah pas foto 4x6 itu di belakangnya ditulis nama dan tanggal lahir di balik fotonya. Untuk jumlahnya itu biasanya tergantung permintaan dari instansi atau daerah masing-masing. Kalau misalnya untuk instansi yang aku lamar, pemerintahan daerah yang aku lamar itu tahun lalu itu mintanya 5 lembar. Mungkin kalau instansi kalian bisa lebih, aku dengar ada yang pernah ada sampai 10 lembar, sampai puluhan lembar ya. Jadi dipersiapin aja fotonya, dicetak banyak-banyak. Foto terbaru jangan lupa backgroundnya warna merah. Keempat yaitu DRA, bukan dokter hewan ya, DRH, daftar riwayat hidup. Jadi kalau daftar riwayat hidup ini formatnya itu kembali lagi ke instansi masing-masing. Ada yang tulis tangan, ada yang udah dibuatin formatnya, tinggal kita print dan tinggal kita ketik dan print. Ada juga yang mesti tulis tangan. Kalau di daerahku kebetulan untuk tahun lalu itu formatnya harus dengan tulis tangan dan berhuruf kapital bertinta hitam gitu. Jadi balik lagi kalian pastikan, atau karena ini kalau kayak ngetik atau tulis tangan itu bisa dikerjakan kapan aja, sebaiknya ini dipersiapkan setelah pengumuman resmi keluar supaya kamu gak capek, gak buat tautonya sia-sia ya. Dan jangan lupa dikasih materai dan foto 4x6 dengan latar belakang atau backgroundnya warna merah. Selanjutnya atau poin kelima yaitu SKCK. Surat apa sih kalau SKCK? Surat keterangan catatan kepolisian. SKCK. Iya bener ya, surat keterangan catatan kepolisian. Nah itu juga wajib kalian buat. Kalau saran aku, kalau aku lihat dari saran-saran senior, maksudnya yang angkatan terdahulu itu, katanya lebih baik itu tunggu informasi resminya dari instansi atau daerah masing-masing. Kenapa? Karena biasanya itu ada ketetapan tanggalnya harus sekian atau harus bulan sekian. Biasanya sih bulan terbaru ya. Yang kedua, biasanya ada SKCK itu di dalamnya itu ada poin yang menjelaskan keperluan SKCK-nya itu untuk apa. Nah, formasinya atau redaksinya itu biasanya ditentukan oleh daerah masing-masing atau instansi masing-masing. Biasanya bisa untuk pemberkasan CPNS atau syarat kenaikan jabatan dalam CPNS.
itu formasinya nanti kita tunggu masing-masing deh. Jadi aku saranin buatnya nanti aja setelah pengumuman resminya keluar, rilis. Oke, kita lanjut ke persyaratan berikutnya. Oh iya, nanti aku udah cek, aku juga nanti mau lampirin mau kasih tahu ke kalian persyaratan SKCK itu apa aja sih. Mungkin ada yang belum tahu atau mungkin udah tahu, udah buat kayak aku udah buat bertahun-tahun yang lalu dan lupa. Tapi aku udah cek langsung ke polsek daerah aku berdomisili. Nanti aku lampirin deh persyaratannya apa, supaya kamu nanti datang langsung siap bawain berkas-berkasnya, jangan sampai bolak-balik, kan buang-buang waktu ya guys. Masuk ke poin ke-6. Poin ke-6 yaitu surat keterangan sehat jasmani rohani dari dokter pemerintah. Cacat fisik tidak berarti tidak sehat jasmani. Ada keterangan cacat fisik tidak berarti tidak sehat jasmani. Oh, jadi kalau cacat fisik yang mungkin yang kecil masih bisa dimaklumin kali ya. Nah, jadi surat keterangan sehat jasmani dan rohani ini buat kalian yang mikir kalau surat keterangan jasmani dan rohaninya itu adalah satu surat, fix kalian sama kayak aku. Dan itu salah. Ternyata suratnya itu beda. Jadi surat jasmani itu yang keluarin dokter, mungkin dokter umum ya. Sedangkan surat rohani itu yang keluarkan mungkin dokter spesialis psikologi gitu ya, atau kejiwaan. Persyaratannya sih dua-duanya surat ini harus dari rumah sakit pemerintah. Jadi dan dokternya harus ber-NIP atau pegawai, statusnya adalah pegawai negeri sipil gitu. Nah, hasil on the spot aku kan kalau kebetulan di daerah aku itu ada untuk surat rohaninya itu dibuat di salah satu rumah sakit jiwa. Nah, kebetulan di rumah sakit jiwa ini bisa bikin surat rohani sekaligus surat keterangan bebas narkoba. Tadi aku udah cek langsung persyaratannya, nanti aku kasih kalian persyaratannya apa aja. Nah, info dari petugasnya atau staff yang pelayanan di depan gitu, kakku, dia bilang lebih baik dibuat pada saat pengumuman resmi sudah diumumkan. Kenapa? Karena kayak surat narkoba gitu, itu jangka waktunya nggak lama guys, nggak sampai berbulan-bulan, jadi cuma berapa hari gitu. Jadi penjelasan dari staffnya sih diperuntukkan untuk pada saat itu aja. Jadi dan alasan lainnya itu biasanya dari instansi atau daerah tempat kamu melamar akan menentukan redaksi keperluannya itu untuk apa, penetapan tanggalnya itu tanggal berapa, itu ditentuin. Kan sayang kalau kamu buat sebelum pengumuman resmi ternyata salah tanggal pembuatan, lalu juga misalnya redaksinya salah. Misalkan ada redaksi yang isinya untuk persyaratan CPNS atau persyaratan pemberkasan CPNS, kita kan nggak tahu ininya ya, redaksinya seperti apa. Jadi kita tunggu aja pengumuman resminya. Oke. Lanjut next ke poin ke-7. Poin ke-7 ini surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif lainnya di unit pelayanan kesehatan pemerintah. Nah, jadi aku juga udah cek langsung, ini kan udah ke tempatnya. Jadi kalau untuk tes narkoba itu kebetulan di daerahku di rumah sakit jiwanya bisa, terus di rumah sakit umum daerahnya juga bisa. Aku on the spot itu ke rumah sakit jiwa sekalian ke rumah sakit umum Bayangkara gitu, kayak rumah sakit kepolisian, sama-sama milik pemerintah kan. Nah, untuk tes narkoba itu nanti aku kasih persyaratannya, kasih tunjuk kalian, sekaligus biayanya, kisaran biayanya aku kasih tunjuk ke kalian. Dan ini kalau misalnya tadi yang hasil yang aku cek ke rumah sakit umum pemerintah itu ternyata jenis tes narkoba itu macam-macam teman-teman. Jadi ada yang
tulisannya sih gini, 1P, 3P, 5P gitu. Apa ya? Jadi itu menjelaskan apa namanya? Kriteria. Terus deh itu menjelaskan zat-zat apa aja atau tesnya itu yang dites apa aja. Kan ada kayak gini kan, kayak di sini ada narkotika, psikotropika, prekursor gitu kan. Nah, yang kalau untuk persyaratan CPNS yang kita harus lakukan tes narkobanya adalah yang versi paling lengkapnya guys. Jadi kalau misalnya untuk swasta, untuk ngelamar di perusahaan swasta itu ada yang dia cuma tesnya satu jenis zat aja, itu harganya lebih murah banget sih, terjangkau lah. Cuma kalau untuk PNS lumayan, karena yang dites itu mencakup keseluruhan. 8. Nah, kalau poin ke-8 ini biasa nggak semua daerah ada ya persyaratan ini. Kebetulan daerah aku ada. Jadi kalian pastiin lagi, tunggu pengumuman resmi daerah kalian perlu ini atau enggak. Atau gini deh, kalau untuk persyaratan poin ke-8 ini aku rasa nggak ada salahnya sih dibuat sebelum pengumuman resminya keluar. Kenapa? Karena aku nggak tahu ya, aku belum cek sih berapa lama jadinya tuh, nggak tahu ya. Jadi aku sedang membahas kartu pencari kerja atau kartu kuning, bahasa tren anak gaulnya itu kartu kuning, atau kalau bahasa di Disnaker kartu AK1. Nah, untuk persyaratan ini aku nggak tahu sih, karena aku belum buat ya. Apa bisa selesai 1 hari aku nggak tahu. Cuma ini masa berlakunya itu kalau nggak salah 2 tahun. Nggak ada salahnya kamu buat sekarang. Karena di situ tidak ada memuat redaksi apapun, misalnya keperluan apa, itu nggak ada. Tanggal kadaluarsanya juga lama. Lalu kemudian kita nggak tahu ya, ini sedang COVID, jadi apakah di Snaker itu ada yang work from home atau ada yang standby di kantor dan siap buat 1 hari standby, 1 hari selesai gitu, kita kan nggak tahu. Jadi nggak apa prepare lebih awal sih, nggak masalah sih kalau untuk kartu kuning. Even nanti di daerah kamu ada atau enggak ya persyaratan ini, aku dengar sih kalau di daerah lain. Jadi buat bahas ini coba kamu lihat di persyaratan yang tahun lalu deh di daerah kamu. Ada nggak sih persyaratan kartu kuning ini? Nah, kalau di daerah aku tuh ada gitu. Jadi ini poin ini bisa dipersiapkan sebelum pengumuman resminya keluar. Poin selanjutnya, aku udah nggak tahu ya poin ke berapa, poin ke-9 ya. Itu buat surat pernyataan bermaterai, surat 5 poin. Namanya sih surat 5 poin. Kenapa 5 poin? Karena suratnya itu ada 5 macam. Surat yang pertama itu isinya pernyataan tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan, jadi tidak pernah terkait kasus hukum. Intinya itu selama 2 tahun atau lebih. 2 tahun udah lama atau lebih gitu ya. Jadi nggak pernah punya kasus pidana yang masa hukumannya 2 tahun atau lebih. Jadi kalau kamu ada kasus pidana tapi hukumannya di bawah 2 tahun, kayaknya masih boleh deh, nggak jadi masalah kali. Saya gitu sih keterangannya. Yang surat bermaterai yang kedua, surat pernyataan yang kedua adalah surat pernyataan tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS atau PNS. Jadi kalau udah pernah pernah mengundurkan diri sebagai PNS atau CPNS, kayaknya udah nggak bisa ikut untuk tes CPNS gitu kali ya, mungkin gitu. Jadi aku bacain ya. Bikin surat pernyataan bermaterai yang isinya tentang tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS atau PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta,
termasuk pegawai badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Jadi nggak pernah diberhenti dari CPNS suratnya, atau institusi Polri, TNI, dan tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat sebagai karyawan swasta. Jadi kita harus bikin surat pernyataan itu. Surat pernyataan yang ketiga adalah tidak berkedudukan sebagai calon PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ya jelas lah ya. Gimana sih suratnya? Jadi ya kalau misalnya kamu sebagai PNS, ngapain kamu ngelamar lagi jadi CPNS ya? Pokoknya gitu deh, surat pernyataan bahwa kamu tidak sedang menjabat sebagai PNS, TNI, atau polisi gitu. Poin keempat, surat pernyataan tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat ke politik praktis. Jadi kalau misalnya kalian masih menjabat misalnya pengurus sebuah partai gitu, mending dari sekarang urus untuk pernyataan pengunduran diri ya dari kepengurusan partai tersebut. Minta surat pernyataan bahwa kalian memang sudah tidak ada hubungan dengan partai tersebut deh, sebagai bukti kalau kalian sudah tidak berada atau tidak berkaitan dengan kepengurusan sebuah partai gitu deh. Oke. Surat kelima, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah. Jadi siap dimutasi kemana aja. Ini masih tentang surat pernyataan bermaterai. Masih ada tiga surat bermaterai. Yang pertama itu bersedia ditempatkan di mana saja sesuai kebutuhan organisasi di dalam instansi yang kalian lamar. Yang kedua, tidak mengajukan pindah. Kalau 5 tahun itu tidak pindah antar satuan kerja, jadi tidak mungkin nggak pindah divisi gitu kali ya selama 5 tahun. Jadi selama 5 tahun kalian nggak bisa minta aku ke ini kok bagian ini, ke bagian ini dong Pak, itu nggak bisa. Ketiganya, tidak mengajukan pindah keluar pemerintahan dengan alasan apapun selama 10 tahun. Nah ini nih poinnya yang tadi aku sebutin. Enggak mengajukan pindah ke daerah manapun selama di luar daerah instansi yang kita lamar selama 10 tahun. Oke, next. Ini poin yang kurang sih dari persyaratan CPNS daerah aku, yaitu akreditasi perguruan tinggi atau akreditasi fakultas kalian. Nah, biasanya sih kalau aku lihat ini wajib ya, jadi persyaratan wajib di banyak daerah. Aku nggak tahu sih kalau daerah aku kenapa nggak wajib ya. Mungkin wajib tapi nggak legalisir. Ada juga sih yang kayak gitu, yang nggak wajib legalisir, fotokopi aja cukup gitu. Jadi kembali lagi ke instansi masing-masing, ke daerah masing-masing. Terus kita lanjut ke poin-poin penting sih yang ada aku catat, hasil aku informasi dari tanya sana sini. Nah kalau misalnya tadi yang aku bilang kan, ada surat-surat yang harusnya kita buat itu setelah pengumuman resmi. Kenapa? Karena biasanya di pengumuman resmi ditentukan tanggal pembuatan suratnya itu kapan. Termasuklah surat lamaran, surat-surat pernyataan itu yang tanggalnya itu kita buat, baiknya kita nunggu pengumuman aja. Katanya itu sih kalau tanggalnya itu dibuat sesuai dengan tanggal kita upload dokumen di SSCN ya, SSCN gitu. Lalu poin yang lain, kalian pastiin nama sama tanggal lahir, tempat dan tanggal lahir kalian itu dan nama orang tua ya, sesuai di keseluruhan dokumen baik dari ijazah SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, terus akta lahir, terus data kalian KTP kakak yang sekarang, diusahakan itu sama, jangan ada yang beda. Kalau beda boleh kamu urus mulai sekarang nih, udah mulai dicicil. Misalnya ada beda penulisan nama di ijazah atau di KTP atau di kakak gitu. Nah katanya sih patokannya itu ijazah. Jadi
direvisi mengikuti ijazah. Sebenarnya kalau aku juga bingung sih, ini juga informasinya dari ini sih, dari yang udah lulus tahun sebelumnya sih ya. Aku nggak tahu sih bener apa enggak, apa valid apa enggak gitu. Kalau misalnya kita ngikutin ijazah, kalau ternyata ijazahnya yang salah cetak, apa kita harus ubah sampai ke akte dan KTP kakak gitu ya? Itu juga sih. Sebaiknya untuk karena yang aku tahu ijazah dia nggak mau keluar 2 kali, itu satu. Yang kedua, merubah nama atau keterangan tempat tanggal lahir di KTP kakak dan akta lahir juga susah gitu. Kalau di akta lahir harus sidang kan kalau ubah nama ya. Jadi sih kalau aku bilang coba nanti didiskusikan dengan BKD kalian masing-masing deh, atau panitia penyelenggara CPNS di masing-masing daerah. Baiknya kayak gimana? Kalau misalnya ada kesalahan penulisan di ijazah, apa surat apa pernyataan dari kampus kalian itu cukup atau enggak gitu. Tinggal didiskusikan di BKD masing-masing daerah, oke? Atau panitia penyelenggara masing-masing daerah. Terakhir, step terakhir. Jadi kalau di step terakhir itu nanti berkas-berkas kalian tuh diharapkan atau diminta dimasukkan ke dalam map yang nanti mapnya itu ditentukan di pengumuman resminya nanti. Biasanya misalnya untuk formasi teknis itu mapnya warna apa, formasi guru warna apa. Jadi kalau bisa supaya rapi, kalian bikin kayak form kalian bikin kayak form checklist gitu loh guys. Jadi urutan yang rapi, urutan dari atas sampai ke bawah gitu, sesuai dengan form checklist yang kalian buat di depan atau kalian taruh di bagian luar dari map. Kenapa? Itu sebenarnya menunjukkan kerapian kalian juga. Terus selain itu memudahkan petugas nanti dalam melakukan pengecekan, jadi nggak yang berantakan gitu loh gitu. Jadi belajar, calon ASN harus berintegritas. Jadi apa hubungannya sih? Oh iya, ini satu tips lagi nih, tips terakhir buat kalian. Jadi kalian itu jangan kadung atau buru-buru panik gitu kalau misalnya ada kesalahan, entah kayak penulisan nama atau kesalahan data kalian itu, atau ada data yang nggak lengkap. Jangan panik duluan. Jadi proaktif tanya ke panitia penyelenggara kalian di masing-masing daerah bagaimana solusinya, karena pemberkasan itu jenjang waktunya itu biasanya ditentukan lama ya. Jadi bisa infonya kalau yang tahun lalu sih 2 minggu ya, 14 hari. Jadi itu kita nggak yang serahin berkas terus langsung ditolak, dianggap gugur atau dianggap gagal, itu enggak. Jadi kalian masih boleh perbaikin, datang lagi besoknya atau besoknya. Jadi jangan dulu panik kalau terjadi kesalahan apa. Kalau memang ada kesalahan, dicicil dari sekarang, dibenerin, diperbaiki dari sekarang. Tanya-tanya solusinya apa dengan senior yang udah berpengalaman tahun lalu, atau langsung telepon ke BKD atau panitia penyelenggara di daerah kalian. Jadi kadang aku ada ketemu kalau di grup itu dia yang depannya, aduh gimana aku gini salah, ini salah gitu. Jadi stay calm gitu, karena pemberkasan ini ngasih waktu kalian sampai kalian bisa memenuhin semuanya. Dikasih tenggang waktu panjang supaya kalian bisa memenuhi semua persyaratan. Jadi nanti yang penting proaktif aja tanya, jadi ini solusinya gimana, antisipasinya apa gitu. Jangan keburu ngedown duluan. Tetap semangat ya. Jadi yang pengen di posisi kalian pada saat itu tuh banyak, ribuan orang tuh pengen di posisi kalian. Jadi jangan mengeluh, jangan disuruh legalisir doang, balik ke daerah ngeluh gitu. Please don't do that. So Inggris gue. Please jangan kayak gitu. Kenapa? Karena yang pengen di posisi kalian itu banyak, ribuan orang. Jadi ayo tunjukin kita adalah ASN atau calon ASN atau calon PNS yang berintegritas, punya etos kerja. Jangan apa-apa ngeluh, apa-apa udah menyerah duluan.
kita harus dikejar, apapun syaratnya kita kejar, karena banyak orang yang menginginkan berada di posisi kalian tapi dia belum seberuntung kalian. Itu sih, itu notes banget. Bahkan ada di grup yang dia udah, teman aku, di member aku di grup itu ada yang 10 kali tes baru tahun ini keterima. Bayangin nggak? Banyak orang di luar sana yang kepengen berada di posisi kalian. Jadi jangan dulu patah semangat, ikutin persyaratannya, pasti kamu bisa deh. Masa orang lain bisa penuhin, kita enggak gitu kan? Pasti bisa. Yang penting ada niat dan semangat. Sampai di sini dulu ya pembahasan masalah pemberkasan CPNS tahun anggaran 2019 atau tahun-tahun selanjutnya. Semoga bermanfaat. Lalu jangan lupa juga, aku butuh dukungannya untuk like video ini, lalu subscribe, leave comment, kalau sempat aku balasin, atau aku senang discuss. Kalau memang ada kritik dan saran silahkan di komen. Oke? Terima kasih buat yang udah menyaksikan video aku. Selamat apa ya? Ini kalau aku sih malam. Selamat malam. Sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.